Nah memang Pak Lutfi perlu di briefing oleh ketua percepatan gitu ya, kan pasti begitu. Nah kemudian baik-baik sama wartawan terus terang aja, karena misalnya ditutup bagus, apalagi dengan medsos. Saya tidak mengatakan bahwa semua itu jelek. Kembali ke soal pajak, memang pajak PKB. Kenapa tidak misalnya problem-problem yang sebutlah problem permanen. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah TPPD Jawa Tengah Zulkifli Gayo mengaku tidak khawatir isu absen PKB bakal menggerus citra kinerja 1 tahun pasangan Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Tachi Yassin. Ia menilai isu absen PKB yang ramai di masyarakat dan kritik oleh publik menjadi semacam masukan bagi Pemprov Jawa Tengah. Informasi lengkapnya pemirsa sudah dihimpun rekan kami Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng. Rekan Iwan, silahkan informasi selebih lengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Justina. Pemirsa Tribuners, bisa kami sampaikan betul tadi yang disampaikan oleh Justina soal tidak khawatirnya Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah TPPD Jawa Tengah Zulkifli Gayo ya terkait dengan citra kinerja Gubernur Jateng Ahmad Lutfi dan Wagub Jateng Tachi Yassin. Isu PKB ini Justina dan pemirsa Tribuners sempat viral dan sempat menggegerkan di jagat sosial media terutama untuk warga Jawa Tengah seperti itu, terkait dengan absen PKB. Nah, bersamaan dengan itu, ramainya atau viralnya absen PKB ini menjelang waktu 1 tahun pemerintahan Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin. Nah, dari tim PPD sendiri tidak khawatir bahwa isu absen akan menggerus citra Ahmad Lutfi karena mereka menganggap bahwa citra itu kritikan itu sebagai bagian dari kritik yang membuat mereka semakin giat bekerja. Mereka juga berprinsip bahwa kritikan adalah bensin pembangunan seperti itu, sehingga mereka menganggap bahwa kenaikan absen PKB itu merupakan semacam kritikan dan akan terus mereka perbaiki. Nah, buktinya klaim dari Zulkifli seperti itu, mereka telah merespon semacam keresahan masyarakat itu dengan memberikan relaksasi pajak absen sebesar 5%. Nah, dalam kesempatan itu Zulkifli juga menyampaikan bahwa sebenarnya Gubernur Jateng Ahmad Lutfi seperti itu dan Wakil Gubernur Tachi Yassin menjalankan pajak absen PKB juga bukan atas inisiatif mereka, tetapi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Kemudian mereka juga menilai bahwa kenaikan absen pajak PKB yang terjadi pada saat ini merupakan paling rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat maupun Jawa Timur seperti itu. Sehingga dengan dua dalih tersebut mereka yakin bahwa pemerintahan Tachi Yassin dan Gubernur Ahmad Lutfi tetap bakal semakin dipercaya oleh publik Jawa Tengah. Kendati begitu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah M. Saleh mendesak pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus mencari pemasukan baru. Saleh memberikan masukan kepada Pemprov Jateng agar kreatif dalam mencari PAD atau pendapatan asli daerah yang tidak asal memungut pajak. Nah, caranya bisa melalui berbagai pemanfaatkan aset-aset yang ada di Provinsi Jawa Tengah maupun dengan berbagai langkah lainnya. Di antaranya adalah memanfaatkan atau memaksimalkan badan usaha milik Provinsi Jawa Tengah. Nah, dalam kesempatan kemarin paparan kinerja Gubernur Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin, kami Tribun juga wawancarai pengamat politik Undip Justina dan pemirsa Tribuners. Pengamat Undip Nur Hidayat Sardini, dia merupakan pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang. Ia juga sepakat bahwa tadi itu kenaikan pajak absen itu tidak serta-merta akan menggerus citra Gubernur Jateng Ahmad Lutfi. Sebaliknya, dia menilai ini kan kinerja masih 1 tahun. Artinya masih ada waktu 4 tahun untuk melakukan evaluasi maupun melakukan semacam perbaikan-perbaikan sehingga kerja-kerja Ahmad Lutfi bisa diterima lebih luas atau bisa diterima oleh publik Jateng. Begitu Justina. Baik, rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng, kami nantikan update informasi dari Anda terkait informasi ini. Selamat bertugas kembali. Kemarin di beberapa media saya sudah pernah menyampaikan terkait dengan option ini ya. Jadi option ini kan adalah menjalankan kebijakan ya. Menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan di dalam Perda 2023 yang kebetulan penerapannya ada di awal 2025. Di 2025 itu ada 2 kebijakan. Yang pertama itu ada kebijakan terkait dengan
edaran Kemendagri bahwa harus disesuaikan. Kemudian yang kedua itu ada pemutihan sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat. 2026 itu kemudian diterapkanlah option itu atas kebijakan. Jadi gubernur yang sekarang ini adalah menjalankan kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Artinya adanya kemarin isu kenaikan option itu tidak khawatir ya menggerus kerja-kerja dalam setahun ini ya? Kinerja dalam setahun. Kan ini ada prestasi kerja, nggak khawatir ya? Insya Allah kita optimis karena Pak Gubernur dan Pak Wagub sering menyampaikan kepada kita itu kita bekerja lillahi ta'ala, terus melakukan pekerjaan apapun yang disampaikan orang kita jadikan sebagai bensin penguat pembangunan, kira-kira gitu. Kritik itu sebagai bensin pembangunan. Tertentu. Nah, memang Pak Lutfi perlu di-briefing oleh ketua percepatan gitu ya, kan pasti begitu. Nah, kemudian baik-baik sama wartawan terus terang aja karena misalnya itu bagus, apalagi dengan medsos. Saya tidak mengatakan bahwa semua itu jelek, enggak. Lihat oleh orang ketika orang itu jelas bekerja, akhirnya diketahui oleh penyambung, ya. Jadi media itu kan namanya media. Kalau sampai itu ditinggalkan, sayang sekali kalau itu sampai sebenarnya soal pajak, memang pajak PKB ini kan paling besar untuk provinsi kan jatah ini. Kenapa misalnya nggak bisa dirangkai dengan itu, jual paket itu. Nah, Brinda, saya kritik itu karena kenapa tidak misalnya problem-problem yang sebutlah problem permanen di Jawa Tengah tidak digali, tidak dicoba. Supaya apa?